Nah, Mami, kalau boleh tahu, ini hobi nari ini sejak kapan? Nah, kalau zaman Mami dulu kan tidak ada sekolah tari ya, tidak ada sekolah seni kan zaman Mami. Ya. Nah, jadi Mami ini sebetulnya dari apa ya? Mungkin dari kandungan sudah dari kecil sudah hobi nari. Ya. Nah, ini ada satu dilema pada waktu itu sebagai wong Palembang kan nari itu tidak boleh ya. Nah, jadi istilahnya waktu belajar nari itu maling-maling. Jadi bukan cak sekarang, nah ya di sekolah ada sanggar apa ya. Nah, Mami dulu tidak boleh. Jadi kecuali pada saat itu Mami disukai Projak sebagai pencipta tari dinding Sriwijaya, kemudian mengajak Mami untuk bergabung di sanggar beliau. Kemudian katanya Mami buat sanggar ya? Iya, nah ini sanggar ini juga gara-garanya rumah Mami kan di Jalan Riau nomor 3 dulu, para Unsri. Oh iya. Jadi kemudian Dekat SMA 2 itu ya? iya. Nah, jadi waktu itu mungkin Anda Romi masih ingat tempat kumpulan mahasiswa Unsri, kemudian anak-anak SMA yang pada waktu itu kumpul-kumpul. Ya sudah, kalau kumpul-kumpul kita nari-nari. Asal muasalnya dari situ. Dari situ. Jadi sebuah kecintaan kepada seni tari. Lama-lama berkembang akhirnya sampailah melalui buat alhamdulillah ke negeri. Alhamdulillah. Sampai internasional. Bahkan murid-murid Mami juga sudah banyak sudah jadi orang hebat ya. Bahkan ada yang sudah profesor. Kalau dokter nih, magister nih sudah tidak tahu lah. Tidak terhitung lagi. Tidak terhitung. Jadi kalau ditanya yang mana murid Mami, dialah udah kenal dewe. Dan menurut Mami memang tari ini memang positif ya buat anak-anak, apalagi zaman sekarang nih Mami. Kalau harus kita bangkitkan lagi seperti ini Mami ya. Iya, jadi sebetulnya sekarang ini karena adanya orang kan sekarang Korean pop ya, K-pop ya, K-pop, ada lagi hip-hop, itu udah apa-apa, silakan kontemporer ya. Tetapi kita akan kehilangan jati diri. Ya, kehilangan jati diri ini pada saat kita di luar negeri itu tarian itu lebih bagus yang menarikkan yang macam Korean pop itu Blackpink kan lebih hebat daripada kita kan. Nah, kita kan malu narikannya apalagi kita sehebat mereka. Nah, ini kadang-kadang yang anak-anak kita ini tidak nyadari, jadi malah mereka itu kagum dengan tarian kita yang punya khas identitas kita. Dengan pakaian kita yang andun, dengan gerakan kita yang ramah dimulai gitu. Nah, ini yang menjadi identitas identitas kita. Makanya sekarang ya Nak Roni mengapa memanggil Mami, karena ini teman anak saya. Jadi semua di sanggar itu untuk keakraban semuanya memanggil Mami. Jadi termasuk Ananda Roni juga, besarnya juga di sanggar saya. Jadi menarik Mami menurut Mami bahwa tari tradisional ini harus kita hidupkan lagi dan lestarikan Mami. Karena kemarin juga ada teman yang dari luar Mami, dari Amerika. Dia justru pengen ke Palembang ini, pengen lihat tarian tradisional Palembang itu seperti apa. Nah, Mami kaki jawabnya. Kita jeda iklan dulu. Kita kaki lanjut lagi Mami ya. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di obrolan kita. Sesaat lagi. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu.
kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ya, kembali lagi kita di obrolan kita, masih bersama dengan bunda kita semua, legenda tari Sumatera Selatan, Ibu Eli Rudi. Saya biasa memanggilnya dengan sebutan Mami Eli. Mami, lanjut lagi Mami. Payu. Tadi kan sudah kita sampaikan bahwa sebenarnya wisatawan, orang luar itu sangat kagum dengan tarian Sumatera Selatan tradisional Mami. Bahkan kemarin ada kawan kita Mami dari Amerika kecewa Mami ketika dia pengen lihat tradisional tari di Palembang, nggak ada agenda. Nah, ini mudah-mudahan ke depan akan semakin banyak lagi dan kita hidupkan lagi Mami ya. Betul. Nah, menurut Mami bagaimana? Senang sekali. Senang sekali kalau memang karena tari-tari tradisi itu adalah identitas bangsa ya. Nah ini jadi kita gending, tanggai, pasti Palembang itu. Ya. Nah kelebihannya apa? Karena yang pakai tanggai itu cuma kalau negara cuma kita sama Thailand. Ya. Nah itu sudah kami buktikan kemarin 94 kami ke Thailand sama. Ya gerakannya sama, kostumnya juga sama dengan Thailand kan. Dan kita di situ mendapat the best perform. The best Waktu perform. di tahun 94 itu ya. Nampak Mami? Seperti yang Ada foto-foto ini penari-penari Mami ini, ya? nah, ini penari. Nah, ini kemarin Mami Di diundang mana nih, Mami? di Keraton Solo. Keraton Solo. Berapa? Iya. Ini juga Nusantara Mami ya? Nusantara. Jadi Mami memang mencintai dan mencoba untuk mengajak para ya cucu-cucu Mami lah sekarang ya, mungkin juga cicit-cicit Mami untuk mencintai budaya sendiri. Ya, jadi jangan sampai kita kehilangan jati diri. Jati diri, Itu dia betul. maksudnya gitu ya. Dan ini tentu juga bisa menarik wisatawan lagi Mami. Iya, jadi kemarin ada pertukaran pelajar Pertukaran dari pelajar. Unsri. Nah, itu kami latihannya di kebudayaan. Kebetulan Mami kan jadi berdayakan di kebudayaan sekarang, dinas kebudayaan kota ya. Kota, ya. Nah, jadi sering dipanggil oleh mahasiswa-mahasiswa untuk belajar menari. Oke, Mami, balik lagi Mami kita ke masalah hobi nari ini yang sepertinya memang harus kita bangkitkan lagi Mami. Betul. Nah ini kalau Mami nerima nggak kalau ada yang pengen gabung di sana Mami, Alhamdulillah. pengen ikut? Alhamdulillah, karena sekarang ini terus terang Ananda, nari tradisi ini seorang penari tradisi terus menguasai tiga. Ya. Dirasa, dirama, diraja. Oh, apa? Jadi sama dengan dirasa, Dirama, diraja. Jadi sama seperti teater. Jadi pada saat kita menari kita harus merasakan peran apa yang kita bawakan, tokoh apa yang kita bawakan. Ya kalau tarian itu tarian anggun, ya anggun. Nah, kalau tarian itu ceria, ya ceria. Nah ini yang memang kejiwanya di Sumsel ini macam tari gending Sriwijaya. Itu harus 9. Filosofinya adalah 9 anak sungai yang mengalir di Palembang. Yang bermuara di Sungai Musi. Tapi kaget di Wong Kayu ditarikin cuma Wong Tigo. Narinya basing baik. Nah, akhirnya yang luar tuh nyinggung, oh ini ya tari gending yang katanya hebat gitu. Kok jelek nih yang? Nah itu. Ya ini karena padahal banyak. Ini terus terang ikut organisasi yang tidak mengerti. Tidak mengerti. Nah, jadi konotasinya tuh gitu ya. Masa nari gending baca belajar 2 hari, buat deh tariannya. Padahal yang sudah pernah nari dengan Mami itu merasakan. Bayangkan nari itu sampai ke tulang-tulang. Iya, artinya memang menjiwa. Betul. Betul menjiwai. Makanya sekarang yang mantan-mantan penari Mami itu lah pacarnya lah yang adik-adik sekarang ini apa nih narinya ke basing baik. Karena yang ngajar di basing. Nah Mami kalau ke depan kan kita sudah bicara tadi
bisa narik wisatawan, kemudian Bisa. pemerintah juga sebetulnya sudah mulai komitmen gitu ya, menggalakkan segala macam. Nah, bisa ada juga Mami kalau ada dari tari yang lain itu dikolaborasikan dengan tradisional ini Mami. Bisa, itu namanya tari kreasi ya. Kayak kreasi Nah, ya. jadi kreasi itu Karena kan pengembangan. anak-anak sekarang ini Mami, anak milenial Mami, Ya, kan? gini, Gimana? boleh tari kreasi tetapi akarnya tetap pada pijakan Akarnya ada. supaya kita tidak kehilangan identitas. Hmm. Karena kita menari cuma jungkir balik, split segala macam, itu kontemporer ya, Ya. tapi tidak berisi. Jadi cuma sekadar menunjukkan kehebatan bahwa dia bisa split, dia bisa background background, koprol, nggak kasih isinya. Nah, jadi kalau kita membuat sebuah karya tari, oke silakan kontemporer, tapi pijakannya tuh dari mana? Nah, ini yang kadang-kadang mereka itu tidak mengerti. Tidak mengerti. Pijakannya itu harus akarnya, macam orang Jawa ya. Dia bergerak baik, tidak pakai musik, tidak pakai kostum, tapi kita tahu itu dari Jawa kan. Sekarang yang dekat dengan kita Minang, dia udah pakai musik, udah pakai apa, dia cuma bergerak, tapi orang tahu itu Minang. Nah, karena dia mengakar pada induk akarnya tadi. Nah, kita ini kadang-kadang masih ngambang, kadang-kadang tadi di dalam tarian kita ada hip hopnya, ada tarian apa style gitu. Nah, jadi ya mungkin untuk orang kalian untuk hiburan nggak apa-apa, tapi untuk dibawa ke festival itu Acara-acara resmi. acara resmi. Iya. Oke. Nah, makanya kemarin Pak Gubernur juga bilang coba lestarikanlah tari tradisi yang ada di Sumatera Selatan. pada saat rakorda Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Dan kami tunggu seniman kemarin, mungkin Iya. Anda juga datang kan, itu dikumpulkan juga seniman. Alhamdulillah apa yang diminta oleh Amanda Roni, kita kembali kepada identitas jati diri kita. Oke, Mami, mungkin dari hasil obrolan ini kayaknya akan bangkit lagi lah semangat kita Mami ya, untuk bisa melestarikan, kemudian buat jati diri anak bangsa ini juga semakin kuat dan pasti bermanfaat Mami. Mami, kita masih ada satu segmen lagi Mami. Ya, oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Sesaat lagi kami kembali. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Ya. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ya, kembali lagi kita di obrolan kita masih punya satu segmen lagi dengan bunda kita, Mami Ludi. Mami, sekarang kan lagi update nih Mami, ada yang bilang bahwa Sriwijaya itu kerajaan fiksi, kemudian ada lagi macam-macam lah Mami. Nah, tapi kita tidak nyinggung soal itu Mami. Pada prinsipnya gini, mungkin kalau kita ambil positifnya Mami, bangkitkan semangat kita lagi dan menggali lagi sejarah yang ini, kemudian kita tuangkan juga dalam bentuk kata Mami tadi, jati diri kesenian gitu Mami. Nah, menurut Mami bagaimana itu Mami?
Ya gini, waktu Mami menarikan tari gending Sriwijaya itu tahun 1965 ya. Ya. Tetapi 42 itu sudah ada tarian itu. Ya. Nah, lagu gending Sriwijaya, aransemen lagu itu diciptakan tahun 1936. Nah, jadi pada waktu itu pencipta syair Ya. gending Sriwijaya itu Pak Syair itu menciptakan syair itu Syair, ya. ya. Tahun 1942. Ya. Jepang. Zaman Jepang. Nah, ini yang hebatnya, ini atas permintaan orang Jepang. Berarti orang Jepang itu kan sudah mengakui kerajaan Sriwijaya. Otomatis Mami. Otomatis udah kita ngomong itu kan. Ujung bilang itu cara kemudian udah kan. Nah itu kejadian itu kan di saat kita semua belum lahir ya. Kami juga belum lahir. Nah, OM Shida itu minta supaya dibuatkan tari gending Sriwijaya dengan syair lagu gending Sriwijaya, dan itu kemudian terus berkembang. Dan nah hebatnya tari ini itu pula dalam posisi berhubung Pak Nun Syair tadi dia ikut Lekra, Lembaga Kesenian Rakyat yang dipayungi DKI dianggap ya. Nah, tapi kita tidak boleh seuzon, Bunda juga belum tahu, dan aku kenal kepada Deom. Tapi kalau beliau itu sebagai penyair kan tentunya sudah tahu. Kalau macam mana kita nak ngomong Jepang yang nyuruh kok. Nah, jadi iya atau tidak kalau Bunda, iya ada di sini. Sebagai penari, karena pada saat kita menari itu ada rasa yang kita pakai. Kok sepertinya saya ini putri gitu ya, perasaanku itu sudah dalamnya oleh anak didik Mami yang kebetulan kami tampil di keraton. Ini sebagai bukti mungkin dilihatkan, kami tampil di keraton Solo, di keraton Jogja, di Cirebon. Kami membawakan tari itu disambut dengan meriah. Nah, kalau dipikir raja-raja ini tahun berapa kan? Kerajaan Sriwijaya itu di tahun abad ke-7, abad ke-7 juga. Itu yang dari kesejarahan yang baik kan. Nah, sekarang aneh juga sih kalau katakan bukan di Palembang. Tapi nggak pas yang jawab karena Bunda bukan sejarawan. Yang penting ini kalau positifnya kita bangkitkan lagi. Kita bangkitkan dan kita tetap mempertahankan bahwa gending Sriwijaya itu punya Sriwijaya dan Sriwijaya itu ada di sini. Nah, benar Mami. Karena Wong Jepang yang nyuruh. Jadi bukan yang Palembang yang nyuruh. Wong Jepang nyuruh Pak Danang Mahibat bikin lagu. Pak Nun Syair bikin syairnya. Ibu Sukaina Razak penarinya Pak itu tahun 40-an. Jadi di zaman Jepang. Mungkin nanti ke depan ada diskusi. Ini menurut Mami itu membangun. Betul. Jadi jangan dulu kita negatif-negatifan, kita ambil positifnya. Nanti kita diskusikan. Mami, diskusi membangun itu juga bagus untuk anak bangsa generasi setelah yang ini. Gitu. Dan anak-anak sekarang memang nggak tahu perjalanan itu nggak tahu. Jadi dibangkitkan tahun 1942 di zaman Jepang. Tari ini di zaman Jepang. Nah, tetapi zaman kolonial itu sudah ada tarian juga yang memakai gending dan memakai tepak dan tanggai. Ini dikombin, ini ceritanya panjang lagi. Tetapi kalau seorang tentara Jepang mengatakan bikin tari gending lagu dan mereka suka. Bukan bangsa kita kan yang ngomong itu kan. Nah, kan dikagumi kan. Ya aku waktu itu apa ya, dan aku suka, I like gitu ya. Ya aku menari kan, itu baik. Nah, tapi saya merasa gending itu memang punya kita. Sebagai sesepuh tari ya. Dan saya tidak rela kalau kemudian tari gending itu diakui oleh pihak lain. Apalagi disampaikan Sriwijaya fiksi. Nah, itu Borobudur menjadi saksi. Borobudur itu menjadi saksi adanya tari gending Sriwijaya. Karena banyak gerakan mudra itu diambil dari relief Borobudur. Seperti ini. Itu semua dari relief. Nah, itu kan diambil dari abad ke-7. Jadi mana kita nak ngatur tidak kan gitu. Nah, tapi cuma ini mungkin yang lebih histori lebih bisa mendetail ya. Nanti ada diskusinya. Oke, kita Mami mungkin untuk saran kemudian nasihat juga untuk generasi muda yang tentu senang dengan seni dan tari bisa Mami sampaikan. Iya. Jadi cintailah tarianmu sendiri karena itu adalah identitas bangsa. Ya, jadi kalau kita keluar negeri ya.
orang akan kagum dengan kita, baik ke pakaiannya maupun tata kerama sopan santunnya ya. Coba kita bertahan seperti Jepang dengan kimononya, dengan hai katanya, etika itu. Nah ini yang sekarang anak-anak ini sudah berkurang. Dan kita harapkan juga pemerintah juga mensupport. Betul. Jadi kita punya budaya sujud, hormat, gitu kan. Itu sudah dari turun temurun kan. Nah kita kan punya punya gaya dewe kan. Kalau Jepang Kajang Nondo, hei gitu kan. Nah apa tidak diteruskan? Nah ini kan anak-anak milenial kadang-kadang ini lupa karena instan, segalanya cepat, segalanya cak mano. Oke, Mami, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Dan pemirsa, sayang sekali kita harus mengakhiri obrolan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tayangan ini memberikan manfaat dan motivasi yang kuat bagi kita semua, khusus yang mencintai seni dan tarian tradisional. Dan seperti apa yang dikatakan Mami tadi, akan menjadikan jati diri kita semakin kuat. Sampai jumpa. Terima kasih. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Berwisata di Kabupaten Lahat memang tiada habisnya. Ya, Kabupaten Lahat yang memiliki 126 air terjun, ribuan megalith, dan puluhan destinasi baru, kreasi putra Kabupaten Lahat membuat saya merasa betah berada di kabupaten ini. Kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk berwisata ke lokasi wisata yang paling diminati oleh wisatawan di Kabupaten Lahat, yakni Pelancu yang menyajikan panorama Sungai Lematang berlatar Bukit Serelo. Untuk menuju Pelancu, saya harus menaiki kendaraan dari Kota Lahat ke Desa Ulak Pandan, Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat. Jarak tempuh yang tidak terlalu jauh dari pusat kota membuat Pelancu begitu trending di mata wisatawan. Setelah menempuh perjalanan sekitar 15 menit, saya tiba di Pelancu. Destinasi wisata Pelancu dikelola Badan Usaha milik Desa Ulak Pandan atau BUMDes. Jadi, pengunjung diwajibkan membeli tiket seharga Rp5.000 per orang. Usai membayar tiket masuk, saya, Naura, dan Naila langsung menikmati keindahan Pelancu. Nah pemirsa, karena kita udah sampai di Pelancu, jangan sia-siain momen ini. Langsung aja kita foto dengan latar belakang Bukit Jepang. Jadi dari sini kita bisa melihat secara jelas Gunung Jempol dari dekat, dan gunungnya sangat indah dan benar-benar bentuk seperti jempol. Salah satu ikon dari Kabupaten Lahat pasti. Wah pemirsa,
Begitu banyak spot foto menarik di sini. Saya dan rombongan tak ingin melewatkan berfoto bersama dengan latar tulisan Pelancu. Ternyata di Pelancu ini cukup ramai pengunjungnya, dan dari sini itu Gunung Jempol sangat terlihat seperti membentuk jempol, tapi jika dilihat dari sisi yang lain akan terlihat seperti telunjuk. Makanya disebut Bukit Lunjuk atau Gunung Jempol, karena dari sisi yang berbeda itu terlihat menyerupai jari yang berbeda. Terus selain itu juga di sini kita juga bisa melihat arus sungai yang cukup tenang, dan jika kita melihatnya di sore hari tentu ini akan menunjukkan hati dan juga bisa merelaksasikan diri kita. Tenangnya aliran air Sungai Lematang berlatar Bukit Serelo membuat saya betah berlama-lama di sini. Tak heran jika ratusan hingga ribuan wisatawan asal Sumsel dan luar Sumsel datang ke sini sejak pagi sampai sore hari. Nah, pemirsa, dari anak-anak, muda-mudi, hingga orang dewasa begitu nyaman berada di Pelancu. Hasrat rekreasi para pengunjung mayoritas sama, yakni ingin menikmati wisata alam dengan kesejukan udara di kaki Bukit Serelo. Keramahan warga Kabupaten Lahat semakin membuat damai suasana di sini. Nah, pemirsa, selain menyajikan wisata dengan spot foto terindah, di Pelancu juga terdapat wisata air. Saya jadi penasaran nih. Pemirsa setia Sumsel Kucindo, di sini dapat dilihat ada aliran sungai, dan ternyata dari sini kita juga bisa menikmati keindahan pemandangan yang ada di sini dengan naik perahu. Dan dengan kita menaiki perahu maka kita akan mendekati Gunung Jempol yang ada di sana. Penasaran apa aja pemandangan yang ada di sana? Yuk kita coba naik perahu. Jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi saya, Naura, dan Naila, serta rombongan akan menikmati wisata air di Sungai Lematang. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Nah pemirsa, menurut pengelola Kak Evan Yusuf, selain menyiapkan spot foto menarik, Pelancu juga menyediakan wahana wisata air di Sungai Lematang. Saya jadi semakin penasaran nih pemirsa, untuk melanjutkan perjalanan saya menikmati wisata air di Sungai Lematang. Jadi pemirsa Sumsel Kucindo, untuk naik ke perahu kita harus turun dulu melewati ini dan kita akan menggunakan pelampung untuk keselamatan. Yuk turun. Pertama-tama saya dan rombongan harus menaiki perahu yang disediakan oleh pengelola. Untuk menjaga keselamatan, seluruh penumpang perahu diwajibkan mengenakan pelampung. Setelah perahu penuh, kami pun berangkat menyusuri tenangnya air Sungai Lematang di sore hari yang cerah ini. Di sepanjang perjalanan, kami begitu menikmati keindahan sisi kiri dan kanan Sungai Lematang. Rimbunnya pepohonan di lereng Bukit Serelo terasa semakin dekat. Nah, sembari menempuh perjalanan, mungkin masih banyak pemirsa yang belum mengetahui apa arti Pelancu. Sebenarnya nama Pelancu berasal dari nama Desa Pelancu, tempat nenek moyang warga Desa Ulak Pandan bermukim. Pada suatu waktu, Desa Pelancu yang berada di tepi Sungai Lematang tiba-tiba diterjang banjir bandang yang dahsyat. Ketika itu, Desa Pelancu tenggelam hingga warga desa pindah ke tempat yang lebih tinggi, yakni Desa Ulak Pandan. Untuk mengenang kisah Desa Pelancu, kawasan wisata ini dinamakan Pelancu. Ternyata di perahu ini cukup sejuk dan dari sini kita bisa melihat langsung pemandangan-pemandangan yang ada di Kabupaten Lahat, dan juga jika Anda ingin sambil bermain air, kita bisa main air dan kita akan mendekati Gunung Jempol. Jadi buat Anda yang pasti tidak akan kecewa karena wisata airnya cukup memuaskan. Wah pemirsa, saya Naura dan Naila serta rombongan telah tiba di sebuah pulau kecil berhampar batu koral khas dari Sungai Lematang. Kami pun bergegas turun dari perahu. Wah, keindahan panorama alam di lereng Bukit Serelo benar-benar terasa.
Udara di sini pun sangat sejuk, membuat wisata kali ini sungguh berkesan. Jadi biasanya jika Anda naik ayunan itu di taman dan bawahnya itu tanah, di sini sambil bermain ayunan Anda bisa sambil merendam kaki Anda. Ternyata di sini terdapat spot foto lambang hati pemirsa. Saya dan rombongan langsung bergegas berfoto bersama di lambang hati berletas Bukit Serewo. Seakan hati kami tengah menyatu dengan alam sekitar. Oke pemirsa di rumah, tampaknya hari mulai menjelang petang. Saya dan rombongan harus mengakhiri perjalanan wisata hari ini. Kami pun mesti menaiki perahu untuk kembali ke Pelangi. Sekarang hari sudah mulai menjelang sore dan kita bertiga akan pulang terlebih dahulu, dan besok kita bertiga akan pergi ke tempat wisata di Lahat yang tidak kalah menarik dari sini. Jadi tetap tonton Sumser Pucindo. We on the rise, nothing can bring us down. We on the rise, nothing can bring us down. We climbing high, just realize nothing can bring us down. Revitalize, let's get inside. Nothing can bring us down. We climbing high, light up the night. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa.
Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, mereka ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap Ya. sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Halo pemirsa setia Sumsel Kucindo, sekarang saya sedang berada di Kabupaten Lahat, tepatnya di tepian Sungai Lematang. Sekarang sedang terjadi hiruk-pikuk serta ramainya antusias para warga untuk ikut menyaksikan acara Pesta Rakyat pada malam hari ini. Anda ingin lihat keseruan Pesta Rakyat pada Kabupaten Lahat? Saksikan terus Sumsel Kucindo. Nah pemirsa, selain menikmati wisata alam dan wisata sejarah, warga Kabupaten Lahat menikmati malam pesta rakyat di Plaza Lematang dengan menyaksikan artis dangdut yang sedang naik daun, Via Valen. Wah, ribuan warga dari segala penjuru Kabupaten Lahat menyemut mendatangi lokasi panggung acara tempat Via Valen melantunkan sejumlah lagu andalannya. Kehadiran Via Valen benar-benar dinantikan warga. Maklum saja, lagu-lagu Via sedang trending di berbagai situs video YouTube, yakni Selingkuh, Secawan Madu. Ribuan penonton asyik bergoyang serta menyanyikan lagu yang dibawakan Via Valen dengan ciri khas bahasa Indonesia dipadukan dengan bahasa Jawanya. Malam Pesta Rakyat Kabupaten Lahat sengaja digelar di Plaza Lematang sebagai salah satu wujud jika Plaza Lematang akan segera diresmikan, sehingga menjadi destinasi wisata baru bagi warga bumi seganti Setungguan. Sebagai laras yang paling populer dan paling akrab di telinga penggemar saat ini, sayang membuat ribuan penonton larut dalam malam akhir pekan yang meriah. Para penonton mengaku sangat gembira menyaksikan artis dangdut bersama keluarga tercinta. Keramaian Pesta Rakyat ini. Iya, gimana menurut Ibu tentang Pesta Rakyat malam ini? Wah, bagus, lebih meriah. Ya. Gimana, apa nambah hiburan atau Ibu kenapa tertarik ke sini? Ya, karena bangunnya sudah bagus-bagus. Di samping itu kan ada sungai yang mengalir. Atau Bagus, karena keren bintang pokoknya. tamunya? Boleh. Kenapa nggak nonton langsung dari bawah, Bu? Nggak bisa jalan, turun ke bawah. Ya, cukup di sini aja, mana-mana. Di sini aja. Ya. Jadi kayak cuma untuk biar ngisi waktu luang malam gitu. Iya. Sengaja datang kemari gimana Bu? Bagaimana? Sengaja datang kemari malam ini? Iya, sengaja datang ke sini untuk memeriahkan Pesta Rakyat ya kata kita di sini untuk pembangunan plaza ini sangat indah. Sejak ada kepemimpinan Pak Wali ini pembangunan di Lahat sangat besar. Jadi adanya plaza, adanya tempat-tempat hiburan. This is not the only life. This is not the only time you have the freedom to spend. Hingga tengah larut malam, para penonton baru beranjak ketika acara selesai. Penampilan Via Valen malam ini membuat ribuan warga Kabupaten Lahat benar-benar terhibur.
Sampai sini dulu ya pemirsa Sumsel Kucindo kali ini. Nantikan Sumsel Kucindo episode berikutnya, tentu saja lebih menarik lagi. Sampai jumpa. That was good. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah.